Kembali bersama dengan saya di channel YouTube ini. Seberapa sering kita juga ya, tapi malah sampai hafal frase ini, meminta, mencari, mengetuk pintu. Ya benar, di Matius pasal 7 ayat 7. Nah benar kan, kayaknya hafal. Supaya lengkap, saya selalu mengingatkan gini, jangan memotong ayat satu ayat lalu jangan ya. Kapan-kapan lah saya menunjukkan bahwa penomoran ayat pasal pada Alkitab itu tidak dimulai sejak penulisan Alkitab. Jadi pada awal penulisan firman Alkitab itu tidak ada namanya pasal dan ayat. Jadi kita mesti membaca paling tidak satu perikop atau 2-3 ayat di atas dan di bawahnya ya. Supaya lengkap, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Silahkan dibaca. Yang ayat 7 pasti sudah meminta, mencari, mengetuk pintu, itu kita sudah hafal ya. Ya, tidak salah sih sebenarnya kalau kemudian orang Kristen karena begitu banyak khotbah mengatakan ya sudah, berdoa itu namanya meminta, mencari, mengetuk pintu gitu ya. Tapi supaya lengkap gitu ya, supaya kita paham konteksnya waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini salah satu bagian dari khotbah di bukit, ayat 9 sampai 11 itu mengatakan begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka meminta kepadanya. Perumpamaan yang diambil, ilustrasi yang ditunjukkan Yesus ketika menyampaikan tentang hal ini, berdoa ini, adalah interaksi hubungan antara Bapa dengan anak. Nah ini bagi saya menarik. Kok ilustrasinya diambil hubungan antara anak dengan Bapa. Nah bagi saya begini, saya nangkapnya begini. Oke lah kalau mau berdoa itu dianggap meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Tetapi kok sepertinya lebih dalam lagi ya. Berdoa itu adalah tentang dia sebagai Bapa dan tentang kita sebagai anak. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan itu mengatakan begini, yang lebih penting adalah interaksiku dengan engkau, hubunganku dengan engkau sebagai Bapa dengan anak. Yang berharga bagi Tuhan dalam doa adalah interaksinya itu loh. Ya, hubungannya itu loh. Dan mestinya kita memandang hal yang sama, bahwa dalam doa yang lebih penting bukan memintanya, tetapi membangun hubungan antara kita sebagai anak dengan dia sebagai Bapa. Itu yang lebih penting. Soal dia menjawab kebutuhan, dia memberikan apa yang kita minta, dia membukakan pintu-pintu, itu mudah bagi Tuhan. Yang lebih berharga adalah waktu kita bersama dengan Bapa. Nah, punya enggak sih kita gitu ya, waktu-waktu khusus untuk kita dalam tanda kutip bercengkrama dengan Bapa? Ya ayolah bangun kehidupan doa kita, bangun komunikasi. Itu dia kalimat yang pas ya, komunikasi, berdialog, bercakap-cakap, bersengkrama dengan Bapa kita. Mari hidup terus di dalam Tuhan dan membangun
membangun waktu-waktu kita bersama dengan Dia. Saya harap tidak bosan mendengar saya mengingatkan tentang memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Dan kalau bekerja di ruangan, ingat ventilasi, durasi dan jarak ya. Saya tidak akan bosan mengingatkan kita semua. Bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.